Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said Cerita Sekolah. Hari ini kita kedatangan Double R. Double R. Kira motor kali. Double R. Dua orang atau dua siswa SMA yang sempat kita hadirkan. Nggak usah ngebacot panjang kali lebar. Saya persilakan kedua orang ini untuk langsung memperkenalkan diri, karena kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. Ya, Tak sayang maka tak cinta. Siapa tahu Double R ini saling cinta. Nggak bisa. Tidak, sahabat, tugas Lah, dan teman. memberikan tanggung jawab sama-sama di organisasi. Ya. Oke. Yang ketua OSIS yang mana sih ini? Saya. Ya Wakilnya. Rati wakilnya. Iya. Oke. Ketua dulu lah ya. Ketua. Atau ladies first. Ladies. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rati Liani Priska, biasa dipanggil Rati. Saya dari SMA Negeri 8, Penajam Pasir Utara. Oke. Selanjutnya Abangda kita. Wih, Abangda. Ampun. Abang. Oke, semuanya, saya Muhammad Rizky Saputra dari SMA Negeri 8 Najam Pasir Utara. Saya bisa dipanggil Rizky. Nah, makanya saya bilang tadi double R. Kita kedatangan dua orang R. Nah, untung aja bisa bepandir R ya. Kadal-kadal. Coba jalanin ya. Awak. Oke, Rati dan Rizky. Rati dan Rizky hari ini mewakili SMA 8 ya. Ya. Ya, Sekolah Negeri Terpadu. Ya, gitu ya. Terpadu. Di situ ada SD, SMP, SMA. Gabung. Ya, gabung Sama jadi SMA. satu. Ada Enggak ada kampus. dong. Makin gede dong kalau ada Oh, kuliah. iya. Ada tempat kampus gitu kan, jadi lengkap gitu. Nah, dua orang ini kita akan kulik bagaimana kehidupan atau aktivitas mereka di sekolah dan apa aja sih yang lagi jadi tren di sekolah mereka atau di lingkaran atau lingkungan mereka. Bertugas di OSIS berapa lama sih? Kurang lebih 2 tahun kalau saya. Kamu udah tahun? 2 periode sudah soalnya. Kok bisa? Dari kelas 10. Oh, dari kelas 10? Iya, dari Sekarang kelas berapa 10, sekarang? kelas 12. Kok bisa kamu jadi ketua OSIS sampai Enggak, sekarang? pertama bukan ketua OSIS, cuma anggota. di Naik OSIS. pangkat Naik lah. pangkat lah ceritanya, Oh. makin tinggi. Iya, tapi bukan dominasi orang. Enggak, lain dong. dong. Siapa tahu orang dalam. Wih, ngeri banget. Kayak yang lagi rame ini. Itu. Wih, jangan. Udah 2 periode sebelumnya. Sebelumnya dari Sekbid Humas. Anak humas. Humas. Anak humas. Tapi basic humas itu jurnalis biasanya. Waduh, Iya kan? main Nah, kerja sini. berarti biasa aja ada orang berhadapan dengan lampu, cahaya gitu biasa ya. Udah biasa kan Ya, anak humas lumayan. nih. Atau biasa ngambil gambar. Enggak, kalau foto, gambar. foto. Ya, biasa ngambil gambar lah. Ngambil video. Ya. Nah, dari humas jadi ketua OSIS. Wis. Kalau Rati sendiri? Pertamanya masuk di OSIS jadi ketua koordinator kreativitas, Sekbid kreativitas. Karena posisimu itu jadi bergening kamu untuk kamu jadi OSIS gitu ya. Ya. Iya. Barang dikasih dong. Artinya bagian dari perwakilan dari sekolah ya, dari kelas atau dari koordinator yang kamu pimpin. Iya. Gitu ya. Itu yang diambil. Atau rekrutmen itu berdasarkan keinginan mereka atau direkomendasikan guru nggak sih? Ada beberapa orang yang direkomendasiin ke OSISnya, ada yang dari mereka sendiri. Oh, berinisiatif. Terus untuk menetapkan posisi itu, saya kemarin tuh nggak ada tanya ini sama anak-anak. Oh, nah. Yang menetapkan itu siapa? Tetapkan jadi ketua gitu. Oh, ketua ini. Ketua. sekretaris, Untuk Oh. ketua dan dan rapat kalian. Lalui rapat kalian. gimana ya? Kalau untuk jadi ketua itu dia ada pemilihan. Iya, kalau ketua ya Iya, pasti pemilihan. Pemilihan kan. Nah, struktur ke bawahnya gitu. Nah, itu dirapatkan. dirapatkan. Oh, dirapat. Dipilih. Bukan diintervensi sama guru-guru kan? Enggak dong. Enggak ada. Sama 8 dah begitu. Iya Iya dah. Bagus kok. Oke, menarik nih bicara tentang organisasi. Kan kemarin sebelum itu sudah di humas, udah biasa nih.
Rati angkatan berapa tadi? Sudah kelas berapa? Kelas 12. 12 juga. Sangkatan. Sangkatan. Satu kelas juga. Beda. Oh. Ya Pak Dursara ya beda. Berdensara. Jadi Rati dari kelas 10 juga. Iya. Ikut OSIS-nya. Terus kemudian kamu juga Sama juga. ini ngurusin orang itu kan belibet ya sejujurnya. Iya, betul. Ngurusin satu orang aja dengan kepala aja udah mumet bukan main, apalagi kalau sudah Banyak dengan orang kan. organisasi intra sekolah gitu masih sama Iya, OSIS. gitu ya. Iya, Betul nggak sih? Atau yang salah? Atau lupa ya? betul. Betul ya. Nah, organisasi intra sekolah itu berarti kan menaungi semua organisasi. Ada berapa sih organisasi di sekolah termasuk ekstrakurikuler? Tahu nggak sih? Ada berapa? Yang kamu tahu aja dulu deh. Yang untuk kita tuh yang Pramuka, paling aktif ya. lah ya. Pramuka. Kan ada PMR, PMR itu Palang PMI merah. lah. oh PMR Ya. itu ya PMI bawahnya PMI itu yang Ya, palang merah remaja. yang bertugas di belakang orang Iya, teh manis, ada teh yang- manis. ketika Ada yang pingsan gitu. ya, di belakang terus Iya, Obatnya habis teh itu manis itu. ya, ada berarti cuma teh manis Iya. teh hangat manis Iya. habis iya terus apa lagi ada PIK-R. Pick R. apa itu pikir Ini anggotanya. Apa ya Pick R lupa. Dia kayak tentang di bidang apa bergerak kayak di bidang Gen- tentang Gen Z juga sebenarnya, cuma dia kayak tentang permasalahan remaja. Ya permasalahan remaja Pick R. Apa ya kepanjangannya? semacam kayak konseling Iya, Ya, konseling, ada konseling konselingnya. gitu. oh siap terus apa lagi tuh Pramuka pasti ada. Wali. Pramuka, Iya. kan itu barang wajib ya Iya, wajib. terus kemudian Ada Paskas. Ada juga nggak ada Ada. namanya bukan LKBB. LKBB, hanya musiman gitu ya Enggak, ada Ada. pasti. Emang Ada. Aktif, juga aktif. LKBB aktif kok. ya Kemarin kan baru ikut. Juara Lomba yang satu. juara satu lagi. Satu ya Ya. juara satu itu juara dua Juara satu yang dong. bawa nama Koni juga itu ada juga ya Itu Dari- iya SMA 8, cuma bukan namanya Koni. oh. Itu yang perempuan. oh yang perempuan Untuk yang cowok Cowok, bawa nama- nama SMA nama- 8. Terus apa lagi tuh organisasi? Banyak kan. Kalau ekstrakurikuler nggak ada olahraganya gitu. Volley Oh, ada volley volley ada. Apa ya bahasanya itu? Bukan pencak silat namanya, apa ya? Ada juga kan? Bukan pencak silat namanya, dia sejenis bela diri juga. Iya bela diri apa? Bela diri. Taekwondo gitu. Anda tahu lupa itu Bukan ada taekwondo. namanya kemarin. Ada Masih yang baru-baru. Masih kalau baru itu. sekolah masih Itu. baru. Bukan. tarung apa ya? derajat. Kan bela diri semua tuh. Ya, Iya, enggak. nih. Iya. Banyak dong. Karena saya juga pengurus KONI deh. Oh. Udah tahu dari kemarin apa yang namanya? Karate bukan? Bukan. Karate, judo, apa lagi mau kamu sebutin? Oh Wusu. iya. Gak tahu. Udah tahu udah lupa. Baru soalnya itu. Baru masuk. Iya, baru masuk. ada gitu. Baru Kalau ada. silat ada juga. Seperti SH gitu SHT. PSHT Harusnya atau ada sih. ada TS gitu di sekolah. Enggak ada. Kalau eskulnya nggak ada. Oh, di Ada. sekolah ada. Nggak Oh, ada. dari luar aja. Iya. Nah, kita kan ngurusin orang banyak deh ya. Iya. Ketika posisi itu kan menyisihkan waktu. Iya. Menyisihin waktu, bahkan kadang kita mesti menyisihkan uang jajan. Contoh datang ke sini nih. Walaupun dekat ya, setidaknya kan uang bensin kan bensin lu terpakai nih dari Iya. mana. Udah di sini nggak dikasih duit lagi. Dapat muka doang. Sudah deg-degan, tak dibayar, terus kemudian disuruh ngomong gitu kan. Karena hal-hal yang kayak gini kan sering kamu hadapi kan sebenarnya kan. Nah, menurut kamu gimana kamu ya apa ya kan gini bingung saya, kamu udah tahu ini kayak melelahkan ketika yang lain pada asik jalan sama teman-temannya, gebetannya, atau lagi sibuk main game, tapi kamu malah sibuk dengan organisasimu. Bagaimana kamu, ada kecemburuan tidak terhadap teman-teman di luar sana dengan apa yang kalian sering ngumpul? Iya. Sering. Gimana? Kalau- Latih dulu. Kalau saya sih nggak ada sih cemburu-cemburu. Nggak ada cemburu. Nggak ada. Soalnya kan mau masuk ke dalam organisasi Cowok udah cemburu nanti masalahnya kan. nggak ada cowok. Nggak ada tiga.
Bukan kamu deh. Lain dong. Lain dong. Bercanda ya. Nah, jadi memang full organisasi murni. Iya, nggak ada cemburu-cemburu. Soalnya kan pilih masuk ke organisasi itu pilihan sendiri. Jadi udah tahu konsekuensinya kayak mana kayak gitu. Udah paham. Iya, udah. Dengan konsekuensi pasti sibuk. Iya. Terus si R1-nya Rizky. R1, R2. Kalau R1, R2. Iya. PS dong. Ya, terus. Kalau cemburu pastilah ada. Ada yang cemburu ya? Cemburu. Bukan Ibu, iya. Enggak dong. Ibu kelamaan di sekolah, anak saya. Nggak ada bantu mama. Ada lah. Piring lah gitu. Cemburu ke teman adalah, wah yang lain sudah pulang nih, sudah benar, pulang benar. sekolah, kita masih di rumah, masih di sekolah. Cuma kalau sudah selesai ngerjain tugas tuh kayak ada rasa puasnya sendiri gitu loh. Nah, itu yang buat kamu tetap bertahan. Iya itu. OSIS ya. Nah, ini kan ada perubahan ya, pasti kan ada perubahannya. Ada perubahan, ada perbedaan kultur dibandingkan yang lain. Bagi orang tua gimana? Support nggak sih? Karena kan itu udah waktu itu kamu bilang tadi deh. Waktu sudah telat pulangnya, selain sudah telat pulangnya, terus kemudian uang jajan juga kadang ya meskipun uang jajan kalian sama juga dengan teman-teman yang lain, kadang kalian kan bisa minta lebih Iya. karena mau pulang sore gitu ya kan. Nah, terus gimana kalau orang tua support gak sih? Untuk pas masih kelas 10 awal-awal masuk OSIS sebenarnya nggak support. Apa soalnya capek kan, dulu belum ada motor jadi kadang pas hari Minggu ke sekolah tuh kerjain, ngapain sih ke sekolah hari Minggu pada libur gitu. Gue bilang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sih namanya ikut organisasi kan, capek ya udah. Tapi makin lama makin support lah. Jadi kadang pulang pun sampai malam ditanya, Ki di mana, masih di sekolah ngerjain tugas, oh ya sudah hati-hati gitu aja. Jadi sudah support lah. Nah, ini anak gadis itu kan susah deh. Ya Iya. kan? Iya kan, susah gampang kan. Karena ya hebat juga si Ratih bisa dapat kepercayaan gitu. Gimana kasih kepercayaan ke orang tua tuh bisa sampai ya bisa beraktivitas begitu? Kalau orang tua sih sejauh ini selalu dukung, nggak pernah ngelarang. Apalagi kalau pokoknya kalau di sekolah tuh pasti selalu didukung, nggak pernah enggak. Termasuk aktivitas organisasi. Iya, mau pulangnya malam yang penting tuh ngabarin. Yang penting itu ngabarin. Tiba-tiba gila gitu. Enggak. Ya, permasalahan paling besar itu kan anak-anak itu kadang hilang, sengaja kasih mode pesawat. Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Kamu sih anak baik semua yang datang ke sini ya. Karena kamu udah di setting baik loh. Ya semua. Ya padahal kan ada kenakalan. Kamu pernah bolos nggak sih? Oh, pernah. Enggak mungkin. Pernah. Artinya kan ini menarik nih. Kamu pernah bolos ya? Pernah. Bolos ya? Bolosnya gimana tuh? Bolos atau pura-pura atau memang bolos? Pigi? Memang bolos. Bolos. Memang bolos. Memang bolos. Bolos. Bolos ya. Artinya ya ini anak normal gitu ya. Anak normal seperti biasanya. Kenakalan apa lagi yang kamu lakukan di sekolah sebetulnya? Ya, yang menurutmu kamu ya itu nggak benar gitu. Kalau Tidur di dalam kelas. Ya, itu. Masih itu. Masih ada itu main HP gitu kan dalam kelas. Kalau main HP mungkin oke lah. Karena memang kan angkatan kopi itu. Angkatan kopi kan nggak bisa lepas dengan Iya, selalu 2 tahun harus lagi. dibawa-bawa terus. Dibawa terus, harus Jadi ada. maniak handphone dia. Iya, bahkan kemaniak game. Iya. Iya. Efek dari maniak game dan maniak kalau maniak kan over berarti. Over. Udah over ya. Kamu kan juga angkatan COVID ya. Iya ya. Itu ada perubahan tidak yang kamu lihat dengan kultur ya karena gini. Ya mungkin kayak yang paling paham itu kan kalian yang di generasi Z ya. Iya. Ketika di sekolah atau ketika kalian lagi di luar. Kalau di sekolah mungkin masih bisa ngerem-ngerem bahasa. Iya. Tapi kalau di luar kadang kan udah nggak bisa ngerem tuh bahasa. Bisa. Iya ya. Kejadian juga di lingkaranmu. Ya sama. Pas sebelum COVID kan teman-teman tuh biasa aja ngomong, nggak ada ngomong kasar. Tapi semenjak setelah COVID tuh masih kaget loh, tiba-tiba begini ngomongnya, kasar lah ngomongnya, ada yang ngomong ini lah, yang ngomong itu. Iya.
kaget lah. Ya, semua kebun binatang kalau keluar. Iya, keluar semua gitu. Ya, Semua kan? hewan keluar di mulut. Nah, menurutmu itu ada kenapa? Apa penyebabnya? Karena main game. Game. Kenapa di game? Biasanya orang kalau main di game itu kalau kalah pasti emosi. Terus kemudian Cara ngeluapin emosinya dengan kata-kata kasar. dengan kata-kata kasar. Main game. Enggak. Pernah main game? Pernah. Main game. Main. Begitu. Ya kadang begitu. Ya, maksud saya itu memang jadi aktivitas. Iya. Gitu ya. Itu memang jadi aktivitas ya. Iya, sama. Cuman ada yang bisa kontrol dan tidak bisa kontrol. Iya, beberapa orang Iya. ada. Iya, karena saya ingat saya dulu kita ucapan kasar itu, bahasa kasar itu yang pertama kalau bukan betul-betul emosi yang meledak, emosi, gitu. itu tidak akan digunakan gitu kan. Iya. Atau hal yang memang udah over baru kita lakukan. Tapi ini sekarang jadi candaan gitu ya. Iya. Kadang manggil teman juga pakai bahasa kasar. Iya, pakai bahasa binatang malah. Manggil teman pakai hewan kaki 4 gitu. Iya. Saya bingung gitu ya. Apa yang salah? Jadi itu menurut kalian gara-gara game itu ya? Pasti. Ya, Game. karena di situ didapatnya. Iya, dapat situ. Dan itu perubahan itu pada waktu COVID. Ya dari Iya. COVID sampai COVID. sekarang. Sampai sekarang ya. Sekarang Apalagi adik saya main game jadi kayak masih kecil. Dulu kan masih kecil juga, nggak berani ngomong kasar. Tapi pas ini sekarang seumuran dia kok udah berani ngomong kasar gitu. Dan kamu tahunya itu dari game. Iya, dia main game jadi kayak gitu. Udah usah disebut lah. Ya. Saya tahu gamenya. Semua orang tahu. semua orang pasti main lah. Saya tidak main. Oh, Saya tidak main. wih, enggak main. Cuma saya sering ketika lagi duduk nongkrong bareng atau Ada lagi main. kumpul, ada yang sibuk main game. Sebenarnya saya tuh nggak terlalu ini ya sinkron banget ya. Ketika lagi main game, tiba semua binatang disebut. Nah, akhirnya orang yang mungkin tidak biasa berucap seperti itu karena Kaget. disampaikan begitu, akhirnya terpancing emosinya meluapkannya juga dari itu. Akhirnya terbawa menjadi aktivitas Iya. biasa, menjadi rutinitas. Sumpah serapah dikeluarkan, dan ketika aktivitas biasa berucapnya jadi hal yang biasa. Nah, bijak-bijaklah dalam menggunakan handphonemu, baik itu menggunakan game atau media sosial, karena itu akan berdampak terhadap dirimu sendiri. Nah, Dek, sebelum saya lanjut bicara tentang organisasi sudah, bicara tentang pergaulan sudah, bully. Nah, kita Wah, ngomong bully ini dibully nih. Sudah pernah dibully atau pernah membuli? Nggak pernah dibully. Pernah dibully? Pernah. Pernah? Pernah dibully? Pernah. Dibully kenapa? Kalau saya dibully ya karena perbedaannya agama. Apalagi Agama. ya kan beda nih diantara yang banyak. Saya beda sendiri. Minoritas. Ya, Dibully? ya, Agama kamu Kristen gitu. ya Kristen makannya ini gitu. Gitu. Tuhannya begini. Oi. Kayak gitu. Ya itu dulu biasanya kalau masih SD kan masih kecil-kecil. SD. Selain agama juga biasanya rambut, karena rambut saya berbeda dari teman-temannya yang lain, jadi katain. Kalau rambut banyak ya. Ya tapi karena yang lainnya pakai jilbab. Oh iya. Nah, makanya. Oh, gitu. Terus kamu Kalau aku sama pas SD juga. SD ya? Iya, paling banyak tuh SD, SD, pasti. masih kecil. Karena masih labil kan. Masih kecil, nggak tahu yang mana yang benar Ya masalah. benar, anak saya itu SD, tapi bahkan TK. Dia TK. Nggak punya mama, nggak punya Oh, ngeri. Iya. Sumpah bener nih. Gila. Dia sampai nggak sekolah. Ngeri banget. Bener. Kasiannya. Kasian Iya. banget. Iya. Ya, ini anak seumur itu gitu. Bahkan informasi terakhir kemarin aku sempat ngobrol, ada lagi bahasa begitu di temennya. Cuman saya coba untuk langsung konfirmasi sama guru. Nah, bully itu mau alasannya apa aja, candaan kah atau apakah atau terserah lah. Nggak pernah dibenarkan. Iya, Nggak pernah dibenarkan. Apalagi bicara tentang masalah agama. Kalau itu yang susah itu kan karena masih anak-anak ya. Iya, Artinya kan kita ya waktu zaman sekolah masih kecil susah kita mau banding-bandingin. Apalagi dulu mungkin rambutnya nggak ditata seperti ini ya. Nggak. Jadi tampak banget gitu ya. kelihatan gitu. Kelihatan banget. Ke anunya. Terus kamu sendiri pernah dibully jadi apa?
dibully jadi apa? jadi Siapa tahu jadi Hulk gitu kan. Enggak. Kan gitu. Karena ini sebenarnya karena kulit. Karena kan dari Gimana saya deh? iya karena kecil gitu kan sudah sering main kan di luar jadi hitam jadi diolok gitu Diolok, kayak diejek begitu Hitam. hitamnya kulitmu begitu Hitamnya lotong kalau iya lotong gitu. Yang lotong sama aku juga gitu. Iya. Dan aku tuh pernah dibully dengan paman-paman saya, keluarga saya. Lotong. Iya sama gitu juga kadang. Keluarga. Kereta api banyak yang menanti. Yes. Iya kan? Iya. Kereta kalau dulu kereta api itu hitam deh. Dia kan pakai batu bara ya. Iya, batu bara. Makanya dulu itu Hitam. jokesnya, mungkin jokesnya orang tua dulu. Tapi alhamdulillah kamu ketawa. Tapi saya takut dia ketawa jokesnya. Nggak, ketawa. Gitu. Nah, bully apapun alasannya itu nggak pernah dibenarkan. Iya. Tentang mau apalagi bicara tentang nyinggung tentang agama. Kita punya peran bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tapi lingkungan sekitar kita punya tanggung jawab yang sama untuk memerangi bully. Nah, tidak semua orang bisa seperti si Ratih, tidak semua orang bisa seperti Rizky, siap menerima bully dan menjadikan bulian itu sebagai motivasi bisa bangkit. Dan hari ini eksistensinya bisa kita lihat dia di OSIS. Saat ini jadi wakil ketua OSIS. Perempuan pula. Gitu kan? Iya. Terus Rizky yang katanya lotong. Lotong. Iya kan? Iya. Katanya lotong. Hari ini dulu jadi ketua OSIS. Di sekolah. Dan ratusan orang. Ratusan orang. Dengan ratusan orang memimpin. Artinya tidak semua orang punya mental seperti Double R ini. Double R. Rizky dan Rati. Jadi jaga ucapanmu karena ucapanmu bisa jadi menjadi anggapan bully terhadap orang lain. Kita ngobrolin IKN deh. Karena tadi rentetannya karena di game masuk sampai karena ucapan itu bagian dari bulian deh. Iya. Iya. Karena psikologinya orang itu kan nggak siap. Iya, enggak siap. Nggak semua orang bisa menerima kata-kataan yang nggak. Sekarang mungkin dia nggak terbiasa dengan bahasa begitu terus kemudian itu dianggapnya ini nggak etis, ini bulian. Ini main fisik nih, kan main fisik semua deh. Kamu kena fisik semua tuh tadi tuh. Iya. Bilangin rambut lah, dibilangin kulit. Tapi dari kecil putih deh ya. Ya, enggak. Enggak ya? Sama aja kayak dia main-main juga di luar Oh, gitu. begitu. Kayaknya udah hitam keriting. Oh, dulu ya. Iya. Oh, tapi ibu putih memang. Ya, sekeluarga nggak ada yang hitam putih. Badan hitam sama putih semua ya. Artinya gini, mau hitam mau putih ini Indonesia gitu ya. Iya. Ya, tapi waktu di SMP masih ada yang begitu-gitu. Nggak ada, pujitannya nggak ada. Enggak ada ya. Iya. Terus kalau di SMA Nggak ada. enggak ada. Karena nggak ditahu, nggak kelihatan udah. Sudah hilang. Kecuali nanya. Nah, aku kecuali nanya ya. Iya. Saya nggak ngerti. Bapak lagi namanya Rati gitu kan. Biar Kalimantan banget gitu kan. Iya, namanya. Banyak teman-teman saya banyak namanya Rati gitu. Iya. Terus kemudian mau dibilang Jawa jadi Jawa juga gitu. Iya. Iya kan? Iya, banyak yang Nah. salah nebak. Iya iyalah salah nebak. Saya aja salah nebak. Kaget. Rizky, menurutmu pesan apa yang bisa kamu sampaikan bicara tentang masalah bully ya? Karena kamu kan bagian dari korban bully, ini korban bully gitu ya. Kamu masih kecil sih ya? Kamu Masih kecil. masih SD ya? SD ya. Kalau kamu itu dari kecil sampai besar? Enggak, kecil aja. Oh, itu kecil aja. Besar ya nggak berani orang bully kamu. Iya. Bonjok. Gede banget. Oke. Apa pesan yang bisa kamu sampaikan bicara tentang masalah bully ke orang di luar sana? Bully itu sebenarnya enggak semua orang siap sama kata-kata yang kita keluarkan ke orang. Jadi lebih banyak memilih kata-kata yang lebih sopan untuk ke orang lain supaya tidak menyinggung hatinya orang, karena orang diam bukan berarti menerima yang kita ucapkan, tapi mungkin mereka menyimpan dendam yang ada dalam hati mereka. Asik. Kata-kata hari ini. Paham? Paham kamu? Oke, lanjut deh. Buat Kata-kata ya buat pesan buat anak muda di sana lah.
pesan atau kata yang bisa kamu sampaikan ke bahwa yang tukang bully-bully nggak jelas? Jangan suka ngebully, karena setiap orang tuh nerima itu tuh beda perasaannya. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Kalau nanti dia nggak kuat terus tiba-tiba ngelakuin hal-hal yang nggak baik, contohnya ngukain diri sendiri lah, kan udah banyak tuh kasus-kasusnya. Jadi kayak kita harus pikirin lah Apa yang kita ucapkan? tindakan, kata-kata gitu harus Apalagi dipikirkan semuanya. Mantap. Apa yang kamu pikirkan itu yang kamu ucapkan. Iya. Apa yang kamu ucapkan itu yang menjadi tindakan. Apa yang menjadi tindakanmu menuntunmu menuju takdirmu. Nah, jadi ketika kamu berpikir positif, Semuanya niscaya positif. kamu akan menjadi positif. Iya. Hasilnya pun akan positif. Iya. Betul. IKN, nah IKN. IKN. Kita ngobrol IKN. Udah pernah ke titik nol? Sudah. Cuma ngelintas. Iya, Ya. di depannya aja. Depan aja. Pengen nggak sih? Pengen. Terus ada kecemasan nggak sih? Kan udah karena dari 3 tahun sudah di sini, Saripati yang kamu makan tuh jadi orang Kalimantan banget sudah. Iya. Terus kamu juga kan di sini sudah dari kecil juga ya. Dari kecil. Nah, besar sekolah hingga besar sampai dan hari ini berkarir bahkan di organisasi OSIS di Penajam Pasir Utara. Ada kecemasan nggak sih sebagai anak muda PPU dengan hadirnya ibu kota negara Nusantara? Ada. Apa kecemasan yang kamu rasakan? Yang pertama tuh pastinya tentang, kalau kita lihat kan dulu waktu di sini masih hijau kan. Yang pasti itu suhunya. Tuh, takut. Ya, Ada ketakutan suhu ya? ya makin panas, apalagi makin panas, makin rame. Makin rame. Ya. Hitam jadinya. Makin Kenapa ada yang makin hitam gitu? enggak sehat ya. Ya makin banyak orang, makin banyak kriminal. Iya, makin iya, banyak tindakan pasti. kejahatan, pergaulan makin bebas gitu. Jadi harus pintar-pintar Bagus ya. menyaring. Pergaulan semakin bebas kayaknya gimana? Tapi di sini anaknya baik-baik semua, nggak ada yang begitu. Nah, untuk kamu ada ketakutan sendiri nggak? Pasti ada, terutama untuk warga sekitarnya. Pasti takut warga aslinya yang tergeser. Apalagi kan banyak berita kemarin tentang warga asli yang nggak diundang ke acara 17 Agustus. Jadi banyak yang protes gitu. Terus banyak sumber daya yang tidak terpakai, malah memakai yang dari luar pulau. SDM-nya. Ya, SDM-nya. Jadi takut kayak sumber daya yang sudah pasti melimpah. Iya di sini. Apalagi zamanmu nanti. Iya. Yang Iya. di sini aja belum kepakai, malah pakai yang luar. Takutnya yang di sini malah nganggur. Jadi banyak orang pengangguran yang gimana? Bikin kelakuan yang nggak bagus di IKN nanti. Jadi image-nya IKN itu jadi jelek gitu. Karena dia nggak boleh cinta terhadap daerahnya. Asik. Asik. Yang cinta kalau kita ini udah lahir dari sini. Tapi bicara tentang IKN itu bicarain tentang negara. Negara harusnya juga ikut hadir dalam menyiapkan kita di daerah. Kenapa ya SDM itu penting, untuk peningkatan SDM itu penting. Jangan sampai yang dibangun itu cuma infrastrukturnya daripada SDM-nya. Karena SDM-nya juga harus dibangun dengan kondisi kita hari ini. Oke, kita minta statement terakhir dari Pak Ketua dulu. Pak Ketua dulu ya. Mau terserah aja, mau tentang apa tadi? Mau bicara tentang bullying, mau bicara tentang masalah tadi bullying sudah kayaknya deh. Itu dari kita bahas tentang tadi udah minta statement. Ya udah. Apa tentang IKN, kecemasan IKN apa tadi pergaulan, attitude, komunikasi, terserah. Kamu akumulasi jadi satu nggak ada masalah. Mulai dari Bapak Ketua. Untuk saya sih untuk IKN ya pastinya ya, karena kan ibu kota baru pasti harus paling bagus lah. Statement saya untuk IKN tuh lebih banyak lebih banyak bersosialisasi ke warga-warga sekitar supaya warga sekitarnya itu lebih banyak mengenal IKN. Jangan orang luar aja yang mengenal IKN. Sampai mungkin
bisa orang luarnya itu lebih gimana ya? Lebih memahami budaya kita. Iya, lebih memahami budaya kita. Jadi yang di KN itu yang terkenal nggak budaya ini aja, tapi budaya yang di dalam juga harus terkenal. Jadi supaya budaya yang di sini nggak hilang gitu. Semakin lokal semakin global. Ya. Gitu ya. Iya. Oke. Rati. Oke, kalau saya juga tentang IKN seperti yang Sapu Rizky bilang tadi, kalau tentang kita yang tinggal di sini nanti tergeser, jadi kita juga harus berusaha supaya nggak tergeser. Kita harus banyak memahami tentang budaya kita harus memperbanyak ilmu kita, entah itu tentang teknologi, apapun itu, supaya walaupun orang lain datang ke sini, kita nggak tergeser, karena kita juga udah siap gitu. Berarti cakep banget dong kisah ini. Udah bisa ngoceh deh. Nggak bisa siap jadi ibu. Kan ibu suka ngoceh. Oh iya. Iya. Semua perempuan kayaknya kayak gitu deh. Iya. Karena memang dia diciptakan, dia diberi kosakata begitu banyak sehingga dia harus habiskan dalam seharinya. Oh iya. Kalau laki suka ngoceh itu aneh berarti. Aneh. Dia kebanyakan suka apa? Kosakata yang harus dikeluarkan. Oke, saya bersama tim Sampul Said ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman dari SMA 8 udah mau ngobrol cerita sekolah yang saya yakin betul bahwa apa yang kita sampaikan ini akan jadi akan jadi jejak digital dan akan jadi nilai ibadah buat kita semua. Amin. Untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Oke, saya Tasan bersama Double R, Rati dan Rizky atau biasa disebut Sapu gitu. Iya. Biasanya dipanggil Sapu. Di sekolah dipanggil Rizky Sapu. Rizky Sapu. Rizky Saputra jadi Sapu. Rizky Sapu. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.